Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, tidak kekurangan apapun. Dan saya harapkan Anda semua ada di rumah, stay at home. Jangan kemana-mana dulu. Suasana di luar masih nggak menentu. Virus corona sedang mewabah, merajalela. Karena itu saya harapkan Anda di rumah jangan dulu ke mall gitu. Jangan pergi belanja-belanja dulu, kumpul dengan keramaian. Anda tetap di rumah dulu. Itu lebih baik. Dan sore hari ini daripada Anda nggak ada kegiatan, mari saya ajak Anda untuk mendengarkan tentang salah satu informasi, yaitu tentang tanaman yang sudah populer dan banyak disenangi oleh kalangan ibu-ibu, yaitu tanaman puring. Saya percaya ibu-ibu paling senang tanaman ini. Dia punya variasi warnanya cukup banyak ya. Untuk daunnya ada yang kecil, ada yang keriting, kemudian ada yang punya daun lebar. Kemudian sore hari ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua, yaitu puring yang kelihatannya pertumbuhannya nggak bagus gitu. Mungkin Anda punya di rumah seperti ini, tapi mari kita lihat permasalahan apa yang sedang terjadi dengan tanaman puring seperti ini. Kalau Anda lihat di depan saya, ini tanaman puring yang saya maksudkan di sini adalah bahwa tanaman puring yang sebenarnya, yang aslinya adalah daunnya seperti ini. Ini daun aslinya, dan dia lebih lebar, ya, lebih lebar dari daun ini. Kadang-kadang bisa mencapai 20 cm. Dia kalau tempat tumbuhnya bagus, dia akan seperti itu. Dan ini ada warna aslinya. Kemudian kita lihat sini, tanaman ini kelihatannya tidak bagus tuh pertumbuhannya. Kita lihat sini juga, di sini dia membentuk yang namanya cabang-cabang autotrop yang menghasilkan daun yang warnanya berbeda dengan warna yang ini, ya. Berbeda sekali, teman-teman lihat. Ini warnanya kuning semua. Beda dengan ini. Kemudian dia menghasilkan cabang-cabang yang kerdil seperti ini, kerdil dan punya buku-buku yang banyak sekali yang pendek seperti ini. Iya. Ini masalahnya apa? Kenapa seperti ini terjadi? Ya, teman-teman, kalau kita lihat sini bahwa pertumbuhan tanaman itu harus seimbang antara yang ada di dalam tanah, yaitu yang ada di dalam tanah adalah akar, kemudian kita lihat juga adalah batang dan cabang, kemudian daun. Kalau memang dia punya bunga, harus ada bunga juga gitu. Di sini adalah sesuatu pertumbuhan yang tidak normal, yaitu berarti kesimpulan saya bahwa proses metabolisme pada tanaman puring ini tidak berjalan optimal atau tidak normal, sehingga menghasilkan pertumbuhan seperti ini. Ya, pertumbuhan seperti ini harusnya sudah tidak perlu saya pertahankan seperti ini, harus digantikan dengan tanaman yang baru. Kalau kita bicara tentang proses metabolisme yang ada pada tanaman puring ini metabolisme yang tidak normal. Ya, jadi jelas bahwa ada satu hal yang terjadi pada tanaman, yaitu dia tidak dapat mengambil unsur hara secara optimal dari dalam tanah, dalam arti kata bahwa ada unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, unsur-unsur hara yang tersedia, makanan yang tersedia dalam tanah itu tidak ada atau tidak tersedia bagi tanaman, sehingga dia mengalami hambatan dalam pertumbuhan. Kalau dia mengalami hambatan dalam pertumbuhan, kita tahu bersama bahwa pada tanaman, apapun tanaman termasuk puring, proses yang utama yang kita kenal di sini pada tanaman adalah proses fotosintesa. Proses fotosintesa ini adalah suatu proses metabolisme yang menghasilkan makanan di dalam tanaman tadi. Dia menghasilkan makanan, dan makanan ini akan digunakan nanti untuk proses pertumbuhan. Yang proses pertumbuhan selanjutnya yang berperan di sini adalah respirasi. Jadi tanaman ini akan menghasilkan makanan, dan makanan ini akan tetap digunakan melalui proses respirasi. Respirasi akan tetap berjalan. Proses fotosintesis itu akan terjadi hanya pada siang hari, sedangkan respirasi akan terjadi siang dan malam hari, yaitu memanfaatkan makanan yang sudah dihasilkan melalui proses fotosintesis tadi. Kalau kita kenal di dalam proses fotosintesis itu ada unsur-unsur
utama yang harus berperan dalam proses fotosintesis, yaitu unsur pertama adalah unsur magnesium. Magnesium kita kenal sebagai inti klorofil. Kalau magnesium nggak ada di dalam tanah, maka proses fotosintesis juga tidak akan berjalan baik. Kemudian kita kenal adalah unsur besi. Besi MnCu itu punya peran. Apakah dia ada di dalam tanah cukup nggak untuk menunjang pertumbuhan tanaman tadi? Di samping unsur makro tadi, nitrogen, fosfor, dan kalium. Apakah dia ada dalam tanah atau tidak? Cukup tersedia atau tidak? Paling tidak, walaupun jumlahnya terbatas sedikit, tapi dia punya peranan, yaitu tadi di dalam proses fotosintesis. Nah, teman-teman kalau lihat sini, kalau tanaman itu pertumbuhannya nggak baik, maka yang akan terjadi di sini akan muncul warna-warna tadi, warna-warna yang menyimpang daripada warna normal daripada tanaman. Kalau kita lihat sini, warna kuning ini muncul. Warna kuning ini muncul, dan yang menyebabkan warna kuning ini muncul adalah satu warna yang kita kenal dengan xanthophyll. Xanthophyll ini akan memunculkan warna kuning seperti ini. Xanthophyll, pewarna. Nah, saya sudah pernah menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa pewarna pigmen tambahan atau zat warna tambahan itu punya peran penting di dalam proses fotosintesis. Walaupun daun itu beragam warnanya, ya hijau pun mungkin kurang sekali, tapi karena peran dari zat pigmen tambahan tadi, maka akan sangat membantu di dalam transfer energi yang akan dimanfaatkan di dalam proses fotosintesis. Jadi zat pigmen tambahan ini sangat penting sekali, yaitu mendukung kerjanya daripada klorofil A tadi adalah mengambil sinar matahari yang tidak bisa diserap oleh klorofil A, yaitu sinar gelombang panjang tadi, yang akan ditransfer nanti ke dalam sistem yang kita kenal dengan fotosistem di dalam tanaman yang akan melangsungkan proses fotosintesis tadi. Tadi yang perlu dilakukan di sini adalah, yang saya perlu lakukan di sini, tanaman ini saya tidak bisa pertahankan lagi. Ya, yang pertama adalah bahwa ada kemungkinan karena kekurangan unsur hara, saya perlu gantikan dengan tanaman baru. Tanaman ini saya tidak bisa pertahankan. Ya, oleh karena itu tanaman ini perlu saya remajakan, saya perlu buang. Kalau teman-teman punya tanaman seperti ini ada di rumah, maka jangan dipertahankan, diganti aja. Ini bisa digunakan untuk bahan tanaman baru, stek. Ya, ini bisa. Ini masih bisa digunakan untuk bahan tanaman. Ya, masih bisa dipakai lagi. Ya, saya bisa mempertahankan ini, tapi saya yakin bahwa pertumbuhan berikutnya dia akan sama juga. Kalau saya pertahankan ini, ya, pertumbuhan berikutnya dia akan menghasilkan pertumbuhan yang seperti ini juga. Ya, oleh karena itu yang saya perlu lakukan adalah mengganti tanaman ini dengan tanaman baru, kemudian mengganti tanahnya yang ada ini. Kita lihat struktur akarnya seperti apa. Nah, teman-teman lihat ini sudah seperti ini. Ini akarnya juga sudah tua kalau kita lihat, dan sebagian akar ini, pangkal akar ini sudah muncul dalam tanah, ya. Nah, saya katakan tadi bahwa pertumbuhan pada tanaman itu harus seimbang antara pertumbuhan akar kemudian pertumbuhan bagian tanaman di atas tanah. Ya, jadi ini juga jadi masalahnya juga di sini adalah pertumbuhan akar yang nggak begitu bagus sehingga menghasilkan pertumbuhan seperti ini, ya. Jadi ini bongkol akar ini sudah ada di atas muka tanah, sehingga ini tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, saran saya, kalau teman-teman punya tanaman seperti ini, saran saya adalah digantikan dengan tanaman baru, ya. Jangan mempertahankan tanaman seperti ini karena dia akan menghasilkan pertumbuhan yang sama dengan daun-daun seperti ini, ya, seperti ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, itu sedikit informasi tentang tanaman puring yang pertumbuhannya tidak normal, yang menghasilkan pertumbuhan tidak normal dengan menghasilkan yang daun-daunnya dia seperti ini. Jadi itulah sedikit informasi yang saya dapat berikan kepada teman-teman semua, supaya bagi pecinta puring yang senang dengan puring, kalau tanaman yang nggak bisa dipertahankan, gantikan lagi dengan teman-teman yang tanaman-tanaman yang baru. Nah, kita coba beralih ke tanaman puring yang lain. Saya ajak teman-teman untuk kita lihat tanaman puring ini.
Ya, ini juga mengalami hal yang sama. Ya, daunnya jadi kerdil. Harusnya saya gantikan lagi. Sudah saya harus gantikan dengan tanaman yang baru saya ganti. Ya, kemudian ini juga teman-teman lihat seperti ini. Ya, ini tanaman yang sudah cukup lama. Ada sekitar 5 tahun saya pertahankan dan jelas bahwa pertumbuhannya tidak akan bagus lagi, perlu digantikan dengan tanaman baru. Ya, kita lihat sini daunnya sudah sedikit lagi dengan cabang-cabang yang panjang. Ya, seperti ini. Jadi ini suatu pertumbuhan yang tidak normal. Oke, teman-teman semua, maaf. Jadi itu sedikit informasi yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai kita ketemu pada informasi berikutnya melalui Fred Channel. Sekian, jangan lupa subscribe dan berikan komentar. Bye.